Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Amalia Putri, STM 20062000345, semester 4, kelas B 1 pagi Fakultas Ilmu Hukum. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Proses Pembuktian Hukum Perdata. Sebelum masuk pada proses pembuktian hukum perdata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembuktian. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil atau formil verifid. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara, selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain, yang pertama menurut Sudikno Mertokusumo. Pembuktian mengandung arti logis, konvensional, dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian, hanya saja bukan kepastian yang mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang kedua, menurut Subekti. Hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. Yang kedua adalah proses pembuktian. Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan pihak-pihak yang melakukan pembuktian, di antara lain penggugat dan tergugat. Sedangkan hakim hanya memimpin persidangan, tidak ikut melakukan pembuktian. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan. Dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberi bukti. Apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan meliputi 5 macam alat-alat bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya, hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan ke tempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat, dan sampai seberapa jauh kerusakannya. Yang ketiga yaitu hal-hal yang harus dibuktikan. Berdasarkan pasal 163 KIR dan 283 RDG disebutkan, barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut,
Telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan. Yang keempat yaitu hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain yang pertama, gugatan yang diakui pihak lawan. Dalam tahap jawab-menjawab akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti, baik menurut undang-undang. Yang kedua yaitu penglihatan hakim di muka persidangan. Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi, karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut. Yang ketiga, yaitu yang telah diketahui oleh umum. Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum dianggap sudah diketahui oleh banyak orang, seperti siang hari lebih terang dari malam hari, atau seperti kota Bogor letaknya di Pulau Jawa. Yang kelima ada alat-alat bukti dalam perkara perdata. Dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam pasal 164 KIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 BW. Antara lain yang pertama, surat, yang kedua, saksi, yang ketiga, persangkaan-persangkaan, yang keempat, pengakuan, dan yang kelima, sumpah. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut perlu adanya bukti yang jelas dan pasti. Sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah alat bukti saksi, karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan dan menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.